Karena setiap yang kita makan halal atau haram, ini akan menjadi darah dan daging. Kemudian darah disemprotkan ke jantung kita, kemudian disemprotkan ke otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Adik-adik gimana kabar? Apa judul kita pada ini malam yang berbahagia? Gak tahu. Siapa yang ribut nanti Ustadz tidak mau tanda tangan? Tangan nija ribut. Ya. Coba duduk bagus, coba. Duduk bagus. Duduk bagus. Duduk orang soleh gimana? Duduk orang soleh semua ya. Coba duduk bagus. Coba ya duduk. Ya menghadap ke depan semua. Adik-adik. Udah? Gak ada ribut lagi? Gak ada bersuara ya? Jangan ada ribut, gak ada suara. Siapa nanti Ustadz nampak ribut, nanti Ustadz tidak mau tanda tangan nih. Begitu juga yang perempuan juga. Yang perempuan mana? Di belakang. Jangan ribut ya. Catat poin-poin materi yang penting-pentingnya diringkas, padat, jelas apa materi kita pada ini malam yang berbahagia. Dicatat poin yang penting-penting, bisa sebagai tugas kalian
dan bisa sebagai ilmu kalian. Yang petik ini malam yang berbahagia, pelajaran bisa diambil. Jangan nggak tahu apa tadi ceramah Ustadz, nggak tahu tahap apa isinya. Kami ribut, nggak boleh ribut. Masih ada ribut di belakang. Nah, jadi ribut lagi ya, dah. Ya, tenang ya. Nah, kita tidak panjang, tidak lebar, materi kita ringkas pada sistematis saja. Poin-poin penting dicatat ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema yang ditetapkan oleh Ittihadul Mubalighin yaitu makanan halal dan haram dalam Islam. Catat. Makanan halal dan haram dalam Islam. Halal haram dalam Islam. Udah? Nama Ustaz tadi udah tahu kan? Udah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanan halal dan haram dalam Islam tentu kita teliti. Karena ini berkah enggak dalam hidup kita yang kita makan itu? Adakah unsur haram? Adakah unsur halal? Kita menginginkan semua makanan kita itu adalah halal dan thayyib, halal dan bagus. Itu yang kita inginkan dalam makanan kita. Supaya apa? Dapat keberkahan dalam hidup kita. Karena makan adalah ibadah juga. Ibadah. Maka harus ditanamkan dari hasil yang kita dapat itu adalah halal, berkah, thayyib yang kita makan. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusulu kullu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku maha mengetahui yang kamu kerjakan. Makan dari yang baik-baik, yang halal, yang thayyib, tentu kita teliti dari mana sumbernya, asalnya, supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Karena setiap yang kita makan halal atau haram, ini akan menjadi darah dan daging. Kemudian darah disemprotkan ke jantung kita, kemudian disemprotkan ke otak kita. Baik dan buruknya, halal dan haram, itulah masuk ke dalam otak kita. Kalau halal yang kita makan, maka berkahlah hidup kita, sehat jasmani kita, rohani kita. Kalau haram masuk ke dalam otak kita, gelaplah pikiran kita, selalu menimbulkan dalam hati kita hasad, dengki, yang haram-haram. Karena apa? Tidak ada keberkahan yang kita makan. Tentu bahan renungan untuk kita, inilah yang kita makan, apakah halal atau haram? Kita muhasabah pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian makan halal yang mana dari segi zatnya halal atau haram, kita semua sudah mengetahui yang mana hewan-hewan yang halal hewan apa aja, yang haram hewan-hewan apa aja, semua kita udah tahu, yaitu hewannya. Kemudian makanan halal dan haram, yaitu cara memperolehnya. Apakah makanan yang kita dapat itu dari hasil jerih payah kita, dari keringat kita,
yang halal, berkah, toyib. Apakah makanan itu yang kita peroleh dari hasil tipuan, hasil rampasan, hasil suap, hasil sogokan, hasil korupsi, hasil memakan pipi proyek yang tidak jelas? Maka inilah akan menimbulkan penyakit untuk diri kita yang tidak berkah dan tidak halal. Ya Bu, perlu kita teliti. Suami kita dari mana dia dapat rezeki? Tanya. Apakah dari hasil judi online, hasil pungutan liar, hasil rampasan? Kita tanya. Begitu juga kaum bapak, berikanlah sebagian rezeki kita itu yang halal dan toib, supaya apa? Keberkahan dalam keluarga kita, ini yang kita inginkan, yaitu rezeki halal dan toib. Karena rezeki yang kita dapat dari sumber haram ini adalah membawa kemudaratan, penyakit. Kenapa banyak bertubi-tubi penyakit menimpa pada diri kita? Gula, diabetes, sampai stroke, lumpuh. Karena apa? Tidak ada keberkahan dari harta yang kita dapat. Tidak bersih dan suci, tidak halal dan toyib. Begitu datangnya, begitu lesapnya, begitu hangusnya, timbul bermacam penyakit menimpa pada diri kita. Sakit bertubi-tubi, berobat tidak sembuh, sakit berobat tidak sembuh, terjual warisan, terjual rumah kita, terjual kendaraan kita, semua terjual aset-aset kita, disakitkan kita, lumpuhkan kita bertahun-tahun sehingga jatuh miskin, kemudian jatuh kita menjadi wafat. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah, diwafatkannya kita baru habis semua harta. Maka perlu kita renungkan, harta yang kita dapat halal atau berkah, tentu harus kita teliti. Karena ini kita inginkan apa? Keberkahan dalam harta yang kita dapat. Berapa banyak orang memakan uang-uang riba, dari hasil riba timbul bermacam penyakit. Maka tentu kita teliti halal atau haram yang kita makan dari yang kita peroleh tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini, marilah kita cari rezeki kita, yaitu rezeki halal dan toyib, supaya apa? Ada keberkahan untuk keluarga kita, jauh dari segala penyakit, berkat umur kita, berkat rezeki kita. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.